Lingxi pun terkejut mengetahui Darklands sudah berada di sampingnya. Ditambah lagi, ternyata Darklands terlanjur salah paham karena ia telah merasakan niat membunuh dari Lingxi. Lingxi lalu sesegera menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi, yang mana ia mengikutinya hanya karena penasaran, dan ia juga tidak tahu kalau ternyata itu adalah Darklands. Darklands yang telah mengetahui alasan dari Lingxi pun lalu begitu saja menerimanya, dan ia cukup merasa tenang karena ia pikir Lingxi berusaha untuk menusuknya dari belakang. Lingxi lalu memperkenalkan namanya dan menyampaikan niatnya untuk menantang Darklands. Namun belum juga ia selesai berbicara, tiba-tiba Darklands memotong pembicaraan. Ia mengatakan bahwa ia tidak tertarik untuk mengetahui nama Lingxi, dan juga ia telah lelah dengan banyaknya orang yang mendatanginya untuk menantangnya bertarung. Jadi ia mengingatkan Lingxi untuk melupakan niatannya menantang pertarungan. Merasa Lingxi yang ternyata tidak memiliki niat buruk, ia pun menyuruhnya untuk segera pergi. Sedangkan Darklands sendiri, ia langsung pergi meninggalkan Lingxi dan akan segera membuka petinya terlebih dahulu. Bagaimana jika aku masih berencana untuk menantangmu, Darklands? Ucap Lingxi yang masih bersikeras untuk menantangnya. Hah? Bukannya aku menyuruhmu untuk melupakannya? Walaupun ada celah sebanyak 8 level di antara kita, kuharap kamu tidak meremehkanku. Kumohon, aku sangat ingin menantangmu. Darklands yang melihat keyakinan terpancar dari tatapan Lingxi, akhirnya ia menerima tantangannya. Kini mereka sudah saling berhadapan dan bersiap-siap untuk memulai pertarungan. Darklands mengingatkan bahwa ia hanya akan melakukannya sekali. Baiklah, ucap Lingxi. Walaupun level Lingxi terpaut 8 level dengannya, namun ia sangat yakin dengan metode yang ia gunakan pada Mood Dragon, yaitu combo accumulation. Ia merasa pasti akan mampu mengalahkannya. Dan seandainya ia tidak bisa menandinginya dalam hal kekuatan dan stat, maka ia hanya harus menandinginya dengan skill. Darklands yang merupakan player warrior, jadi Lingxi merasa harus berhati-hati dengan skill taunting seperti Warcry. Darklands mulai mengatakan kepada Lingxi untuk segera memulainya. Lingxi pun lalu mulai melesat dengan sangat cepat untuk memulai pertarungan. Ia ingin menemukan titik kelemahannya Darklands, jadi ia pun mencoba untuk berlari dan melesat dengan cepat mengelilingi Darklands, dan berharap ia akan terkecoh dengan pergerakannya. Pergerakan Lingxi kini sudah semakin cepat, bahkan sudah sampai di titik di mana pergerakannya tidak dapat dilihat oleh mata orang biasa. Darklands yang terlihat mulai lebih waspada dan mencoba mengikuti pergerakan Lingxi, hingga akhirnya Lingxi mulai menemukan titik yang tepat, dan ia pun mulai memberikan serangannya. Di saat ia yakin serangannya akan benar-benar mengenainya, tiba-tiba dengan mudahnya Darklands menangkap pergerakan Lingxi dengan cara mencekik lehernya, dan Sealing Strike. Ia pun membanting tubuh Lingxi hingga skill dari Lingxi terpatahkan, dan ia pun juga menerima serangan kritikal. Lumayan, apa kau seorang player top time? Tapi kau masih lemah. Dari semua orang yang menantangku, masih banyak orang yang lebih kuat darimu. Tapi kalian semua tetaplah sama saja, sama-sama telah membuang waktuku. Lingxi pun kini harus menerima kenyataan bahwa ternyata ia telah kalah darinya. Darklands yang merasa bahwa pemenangnya sudah ditentukan, ia pun langsung pergi meninggalkan Lingxi. Sedangkan Lingxi yang tersadar bahwa Darklands memanglah sangat kuat, masih belum dapat menerima kenyataan tersebut. Ditambah lagi dengan mendengar ucapan Darklands yang menganggapnya hanyalah membuang-buang waktunya, membuat ia semakin tidak menerima hinaan tersebut. Perasaan putus asa ini, perasaan diremehkan orang lain, aku sangat membencinya. Keteguhan hati Lingxi yang saat ini ternyata memicu Dustladen Proof of the Glorious miliknya, dan ia mengatakan, ini masih belum selesai. Darklands pun terkejut dengan perubahan yang terjadi pada Lingxi. Sedangkan Lingxi yang sudah mengangkat daggernya kembali lalu mengatakan bahwa ia masihlah hidup. Namun yang terjadi, ternyata kini Darklands lah yang mendatangi Lingxi terlebih dahulu. Dengan sangat cepat ia menghampiri Lingxi dan sudah tepat berada di hadapannya. Kau memiliki itu, ucap Darklands, sembari menarik kerah baju Lingxi.
Lingxi pun bingung dengan maksud dari ucapan Darklance. Hingga Darklance lebih mengamatinya lagi, ia lalu malah tertawa dan mengatakan kepada Lingxi, ternyata Lingxi masihlah kandidat dan belum mengalami awakening. Lingxi lalu menyadari dengan Darklance yang menyebut dirinya sebagai kandidat. Ia pun tahu pasti bahwa yang dimaksudnya adalah rencana Dustladen Proof of the Glorious miliknya. Bagaimana kau bisa mengetahui soal Dustladen Proof of the Glorious? Tanya Lingxi dengan penasaran. Ia pun mulai berpikir, jangan-jangan Darklance juga memiliki item tersebut. Tapi dengan item yang ia dapatkan dari misi unik, maka hal itu tidak mungkin ada orang lain yang akan menerimanya. Oh, jadi milikmu itu Dustladen Proof of the Glorious ya? Sepertinya ada lebih dari satu orang yang memiliki item seperti itu. Karena kau masihlah kandidat, kau haruslah menyelidikinya sendiri nak. Ada banyak hal tak terduga di dunia ini. Lingxi kan? Aku akan mengingat namamu. Ah, lalu bagaimana dengan pertarungan kita? Tidak ada alasan untuk melanjutkannya. Kau tidak akan punya kesempatan untuk memenangkannya. Kita mungkin akan bertemu lagi ketika kau sudah cukup kuat. Kuharap kau tidak mengecewakanku di pertemuan yang selanjutnya. Selamat tinggal. Mendengar ucapan dari Darklance, Lingxi pun lalu bertekad bahwa di pertemuan selanjutnya ia pasti akan menang. Dan seperti yang diharapkan Lingxi mengenai Darklance, dia itu memanglah sangat kuat. Namun di kehidupannya yang sekarang, Lingxi pun memiliki keyakinan bahwa ia akan bisa menjadi lebih kuat darinya. Dan ia akan mengambil gelar Heavenland Top Player darinya. Singkat cerita, setelah lockout dari game, ia pun mulai memikirkan sebuah rencana, yaitu rencana untuk segera menaikkan levelnya dan membangun grup yang ia inginkan. Yang mana kedua hal tersebut merupakan tugas penting yang harus ia kerjakan segera. Di awal permainan, ia mungkin bisa menyelesaikan beberapa dungeon bersama Ryoko. Namun, ia masihlah harus menyelidiki tentang sesuatu, dan itu adalah Dustladen Proof of the Glorious. Bahkan, Darklance pun terkejut mengetahui Lingxi memiliki item itu. Dan hal tersebut semakin membuatnya penasaran tentang rahasia di baliknya. Tidak ada lagi waktu untuk bersantai, ia harus meningkatkan kecepatan dalam hal menaikkan levelnya, dan harus segera memulai rencana untuk mendapatkan full equipment. Tempat lalu berpindah di dalam game, tepatnya di kota utama Casfido. Di tempat itu terlihat ada Lingxi yang juga ditemani oleh Ryuko. Tujuan mereka saat ini adalah untuk menyelesaikan sebuah dungeon. Namun, Lingxi mengatakan bahwa ia harus menunggu anggota yang lain datang. Ryuko lalu dengan senang mengira bahwa anggota yang lain itu merupakan Tiana. Namun, ternyata Lingxi membantah hal tersebut. Waktu lalu beralih ke beberapa waktu sebelumnya. Terlihat Lingxi yang saat itu sedang menemui Tiana. Dikarenakan Guild War telah berakhir, Lingxi pun berniat menyampaikan beberapa hal kepadanya. Pada awalnya, Tiana mengira Lingxi akan izin untuk keluar dari guild, dikarenakan ia tahu bahwa sedari awal ia hanya meminta Lingxi bergabung untuk sementara dan hanya untuk menemaninya mengikuti Guild War. Namun, ternyata Lingxi tidak mengatakan hal seperti itu. Ia malah mengatakan bahwa ia berkeinginan untuk terus berada di Guild Nebulos. Hal itu dikarenakan ia masihlah memerlukan beberapa sumber daya dari guild. Jadi untuk kedepannya ia mengharapkan bimbingan dari Tiana lagi. Dan Lingxi pun lalu ingin menyampaikan rencananya kepada Tiana. Tiana pun lalu merasa lega, dikarenakan Lingxi tetap akan bergabung dengan guildnya. Dan juga ia menyampaikan bahwa ia akan membantu segala hal apapun yang direncanakan. Dan ternyata yang Lingxi sampaikan mengenai rencananya adalah mengenai kontak Steve yang bermuka merah, yaitu Wasabi. Ia meminta Tiana untuk mengirimkan kontaknya Wasabi kepadanya. Kini tempat kembali ke saat ini. Kini Wasabi terlihat sudah datang di tempat Lingxi berada. Ternyata sebelum Lingxi menemukan anggota grup yang ia inginkan, ia ingin menggunakan status Wasabi yang sebagai wakil kapten untuk membantu rencananya. Ternyata yang Lingxi tunggu bukanlah hanya Wasabi. Sebelumnya Lingxi telah menghubungi Wasabi untuk mencarikan beberapa player lain yang memiliki kriteria seperti yang diinginkannya. Wasabi memberitahukan bahwa tidak ada player yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan Lingxi di divisi ketiga. Jadi, Lingxi memintanya untuk mencari player tersebut di divisi kedua. Dan itu adalah hal yang sangat sulit membuat mereka untuk bisa menerima ajakannya.
Bahkan setelah lockout pun terpaksa ia harus menghubungi semua rekan-rekannya untuk dapat mengajak mereka. Namun Wasabi mengingatkan bahwa ia tidak bertanggung jawab dengan sikap dan perlakuan mereka. Hal itu dikarenakan orang-orang dari divisi kedua dipenuhi oleh orang-orang yang sombong dan hanya menganggap orang-orang dari divisi ketiga adalah orang-orang yang lemah. Tak selang lama kemudian, orang-orang dari divisi 3 yang diajak Wasabi pun datang. Dan seperti yang diperingatkan Wasabi sebelumnya, mereka yang melihat anggota lainnya adalah Lingxi dan Ryuko, lalu langsung meremehkannya. Dungeon ini bukanlah dungeon yang bisa diselesaikan oleh orang-orang dari divisi ketiga. Jangan membuang-buang waktuku, ucap salah satu orang dari divisi kedua. Senang bertemu dengan kalian, perkenalkan, aku adalah kapten di grup ini, ucap Lingxi dengan percaya diri memperkenalkan dirinya kepada orang-orang dari divisi kedua. Sontak mereka terkejut mengetahui yang akan menjadi kaptennya adalah Lingxi yang merupakan orang dari divisi ketiga. Mereka pun langsung komplain kepada Wasabi bahwa mereka tidak ingin seorang thief yang hanya memiliki level 7 menjadi kaptennya. Namun, Wasabi langsung melemparkan komplainan rekan-rekannya dari divisi kedua dan meminta mereka untuk langsung saja menanyakannya kepada Lingxi. Kami bertiga bisa menyelesaikan dungeon Broken Buddha dengan tingkat kesulitan upper, dan itu pun masih dengan bantuan rekan yang lain dari divisi kedua. Sedangkan untuk divisi ketiga, seingatku kalian hanya bisa menyelesaikannya dengan tingkat kesulitan intermediate. Untuk kapten timnya aku sarankan untuk memilih Dark Cliff yang memiliki level 10 supaya lebih aman. Itu benar, di antara semua orang di sini tidak ada pilihan yang lebih baik lagi dibandingkan Dark Cliff untuk menjadi kapten kita. Baiklah, jika kalian memaksa, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggendong kalian. Jika kau bisa menggendong kami di tingkat kesulitan Insanity pada dungeon ini, aku tidak akan keberatan jika kau menjadi kapten timnya, ucap Lingxi mengajukan syarat jika ingin menjadi kapten. Sontak mereka semua pun terkejut dengan ucapan Lingxi. Mereka tidak mengira bahwa tingkat kesulitan yang ingin ia masuki adalah tingkat Insanity. Bahkan Wasabi pun tidak mengiranya. Ia mengira bahwa Lingxi mungkin hanya ingin masuk ke dungeon dengan tingkat kesulitan upper, dan ia meminta untuk tidak menyamakannya dengan dungeon Dark Forest, karena dungeon yang saat ini adalah dungeon yang memiliki level 10. Dark Cliff pun langsung mentertawakan Lingxi, karena menurutnya Lingxi tidak memahami pengetahuan mengenai perbedaan tingkat kesulitan pada dungeon. Ketika sedang asik-asiknya mengejek Lingxi, tiba-tiba datang seseorang memanggil Dark Cliff. Dark Cliff yang memanggil orang itu dengan panggilan Bro Hammer, lalu menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Ternyata, ia di tempat itu karena ia baru saja membantu rekan-rekannya menyelesaikan dungeon. Diketahui, Hammer merupakan orang dari divisi pertama di Guild Celestial. Dikarenakan sifatnya yang ramah pada setiap orang, membuatnya bisa berkawan dengan semua orang dari berbagai guild. Melihat sosok Hammer, lalu Lingxi menyadari bahwa memiliki koneksi yang luas juga bisa dikatakan sebagai kekuatan, baik di dunia game maupun dunia nyata, dan di kehidupan sebelumnya, yang mana ia selalu melalui segala hal seorang diri. Ia pun mulai berkeinginan untuk merubahnya sekarang, hingga saat Hammer diberitahu Dark Cliff bahwa si Thief bodoh mengajaknya untuk memasuki dungeon dengan tingkat kesulitan Insanity. Hammer pun ternyata juga terkejut mendengarnya. Ia lalu menanyakannya langsung kepada Lingxi tentang apakah ia benar-benar akan memasuki dungeon Broken Buddha level 10 dengan tingkat Insanity, dan ternyata memanglah benar, Lingxi tetap akan memasuki tingkat kesulitan itu. Hammer lalu menanyakan namanya dan metode yang akan dilakukannya, dan pada saat ia mengetahui bahwa namanya adalah Lingxi, Hammer langsung lebih terkejut lagi. Hal itu dikarenakan ia tahu betul bahwa seorang player bernama Lingxi yang berasal dari Guild Nebulos sedang ramai-ramainya dibicarakan oleh banyak orang. Dark Cliff pun tak mengerti maksud dari ucapan Hammer, hingga akhirnya Hammer menjelaskan tentang sosok Lingxi. Ia mengatakan bahwa Lingxi adalah kapten dari juara pertama Guild War bulan ini. Tidak hanya menjadi juara pertama, dia bahkan membawa temannya untuk membunuh wakil kapten dari divisi ketiga Guild Wolfang. Dan bahkan dia berhasil membawa mundur grupnya setelah dikepung oleh musuh. Dan begitulah seterusnya, dia terus-terusan memuji kemampuan Lingxi ditambah dengan sikapnya yang mudah dalam hal berkomunikasi membuat suasana yang sebelumnya tegang menjadi mencair begitu saja. Hammer pun mengakui mengapa Lingxi dengan percaya diri mengajak untuk masuk ke tingkat Insanity, dan ia pun lalu menawarkan dirinya untuk ikut serta ke dalam grupnya.
dan Lingxi pun lalu dengan senang hati menerimanya. Walaupun sebenarnya Ryuko tidak menyetujuinya. Hal itu dikarenakan Hammer juga seorang warrior tipe tanker, dan menurutnya cukup dengan Ryuko sendiri saja sudah cukup untuk membantu Lingxi. Hingga akhirnya kini orang-orang dari divisi kedua terpaksa menyetujui Lingxi sebagai kaptennya, dikarenakan Hammer saja telah mengakui kemampuan Lingxi dan akan mengikuti grupnya. Grup kini telah terbentuk dan mereka pun segera bergegas memasuki portal. Sebagaimana ciri khas portal tingkat kesulitan Insanity, portal yang dibuka adalah portal berwarna merah tua. Kini mereka mulai memasuki portal. Dungeon level 10 Broken Buddha. Jika mereka bisa menyelesaikannya dan mencapai beberapa kondisi, maka bos pasti akan menjatuhkan item Petrification Ring, dan Lingxi hanyalah memerlukan item itu saja. Sedangkan untuk seluruh sisanya akan ia bagikan ke anggota grupnya. Terdapat monster dalam jumlah yang sangat banyak di dalam dungeon tersebut. Di antaranya Blind Monk dan Deaf Monk, dan satu lagi yaitu monster elit bernama Silent Monk. Ryuko nampak terkejut dengan monster-monster di tempat itu yang terlihat sangatlah kuat dan meminta Lingxi untuk berpindah ke dungeon lain. Namun, Lingxi menenangkan Ryuko dan mengatakan bahwa monster-monster tersebut tidaklah sesulit itu untuk dihadapi. Dan selain itu, Lingxi meminta Ryuko untuk melakukan salah satu bagian penting nanti. Lingxi pun lalu memberikan grappling hook pada Ryuko dan juga kepada rekan-rekan grupnya yang lain. Orang-orang dari divisi kedua masih terlihat cemas dengan apa yang akan mereka lakukan, karena monster-monster di tingkat Insanity memiliki stat yang tinggi. Jika sampai terkena serangannya, maka dipastikan mereka tidak bisa bertahan lebih lama di dalam dungeon. Tentu saja tidak. Kita akan menggunakan metode yang berbeda, yaitu kita akan menggunakan grouping method. Lingxi lalu membagi mereka menjadi beberapa squad. Squad D, yaitu squad DPS, yang terdiri dari 3 mage dan berada di posisi ketinggian. Squad C, yaitu squad pertahanan, terdiri dari 2 tanker yaitu Ryuko dan Hammer. Lalu squad C, squad pengalihan, yaitu Wasabi. Dan terakhir squad A, squad pengalih dan pengendali grup. Lingxi menyuruh anggota-anggotanya untuk bersiaga dan menunggu di tempat yang sudah ditentukan oleh Lingxi, dan tidak diizinkan pergi kemana-mana kecuali atas perintahnya. Dan Lingxi sendiri, dia akan memancing monsternya. Hammer terkejut mendengar Lingxi yang akan memancing monster seorang diri, dan ia menawarkan warrior untuk membantunya. Namun hal tersebut ditolak oleh Lingxi. Masih terjadi kebingungan dengan apa yang akan dilakukan oleh para anggota-anggota grup. Dan dengan metode grouping yang direncanakan Lingxi, mereka pun khawatir rencana tersebut tidak akan berhasil. Itu tidak akan menyenangkan jika aku memberitahukan strateginya sekarang. Tunggu saja sampai aku kembali. Beberapa waktu pun berlalu dari semenjak Lingxi meninggalkan mereka untuk memancing para monster. Dan Wasabi yang merasa mereka semua berada dalam posisi yang terpencar-pencar. Ia khawatir akan dikalahkan dalam sekejap jika nantinya mereka diserang oleh kawanan monster. Ditambah lagi, itu merupakan grup yang baru saja dibentuk. Jadi tidak ada chemistry di antara mereka. Tiba-tiba, "Semuanya, persiapkan diri kalian!" teriak Lingxi. Wasabi terkejut karena monster-monster yang datang adalah Blind dan Deaf Monk. Dan lagi, jumlah mereka terlalu banyak. Squad D, bersiap untuk merapal slowness spell atau control spell terlebih dahulu. Squad C, persiapkan perisaimu di tempat yang telah kutandai dan blokir jalan keluar. Squad B, Wasabi-kun, persiapkan crossbowmu. Terjadi kehebohan pada anggota Lingxi yang berasal dari divisi kedua. Mereka tidak percaya itu adalah nyata. Dikarenakan Lingxi telah memancing begitu banyak monster seorang diri. Dan yang lebih mereka herankan adalah ternyata Lingxi masihlah baik-baik saja setelah melakukan hal tersebut. Squad D, di tempat yang ditunjukkan, gunakan slowness spell yang memiliki waktu perapalan 3 detik. Para mage di Squad D pun lalu merapalkan spellnya secara bergantian, hingga terbentuk lingkaran sihir di area berkumpulnya monster. Skill slowness merupakan skill bertipe crowd control, yang mana mampu menahan atau mengurangi pergerakan musuh yang berada di areanya.
hingga saat durasi dari efek skill tersebut akan segera habis. Lalu mage yang selanjutnya pun melanjutkannya lagi, hingga efek slowness pada monster pun terus-menerus berlangsung. Squad B, setelah monster memasuki lingkaran sihir, tembakan crossbow pada monster yang berada pada bagian depan, agar tidak kehilangan agronya kepada kita. Apa kau yakin mereka tidak akan terpencar jika aku memancing mereka ke arahku? Lakukan saja apa yang kukatakan, aku akan mengurus sisanya. Squad B, mulai menembak. Wasabi pun kini mulai menembakkan crossbow-nya, dan permusuhan monster pun kini tertuju pada Wasabi. Dan setelah permusuhan teralihkan pada Wasabi, Lingxi pun lalu menyuruhnya untuk mengarahkan monster untuk kembali ke dalam lingkaran sihir. Kini Wasabi mulai masuk ke dalam area lingkaran sihir dan membuat monster yang sebelumnya berada di ujung luar lingkaran sihir kini kembali masuk lagi. Hammer mulai paham dengan strategi yang digunakan Lingxi adalah strategi yang memanfaatkan keuntungan wilayah di tempat itu untuk mengumpulkan monster. Dengan strategi untuk menyerang, bertahan, dan slowness spell, mereka membuat para monster terjebak di dalam lingkaran sihir, dan para monster itu juga akan kesulitan untuk menyerang. Hammer pun menyadari bahwa bukan hanya pergerakan Lingxi yang luar biasa cepat, namun di waktu yang sama Lingxi juga bisa memancing kembali semua monster yang tertarik oleh Wasabi, sembari ia menghindari semua serangan. Dan selain itu semua ia lakukan sembari memberikan perintah kepada anggota tim yang lain. Hammer kini terheran-heran bagaimana bisa Lingxi melakukan itu semua. Bahkan, Thief dari divisi pertama di klan Celestial tidak ada yang bisa sebagus itu. Saking tidak mempercayai dengan apa yang dilihatnya, lalu ia pun berkeinginan untuk merekam semua pergerakan Lingxi. Squad C, gunakan perisai untuk memblokir mereka. Jika kalian melihat salah satu dari monster yang tidak terkena agro sedang mengarah ke Squad D, hadang mereka dan dorong mereka kembali ke dalam lingkaran. Baiklah, jangan pernah berpikir untuk dapat menembus pertahanan kami, ucap Ryuko sembari mendorong monster-monster yang berusaha keluar dari dalam lingkaran sihir. Squad D, setelah kalian selesai menggunakan slowness spell, gunakan spell elimination. Seorang mage wanita ternyata tidak bisa melakukan serangan sihir lagi, dikarenakan kini mananya sudah hampir habis dan kakinya sudah mulai lemas, hingga harus digantikan oleh rekan mage yang ada di belakangnya. Tiba-tiba Duckleaf menerima pesan yang ternyata itu dari Hammer. Hammer meminta Duckleaf untuk segera merekam Lingxi, dikarenakan di sisinya kini ada banyak monster, jadi ia tidak bisa merekamnya sendiri. Dan ia akan menunjukkan video tersebut kepada Guildmaster Blue Cloud, supaya ia dapat melihatnya. Di lain sisi, lingkaran sihir yang tadinya memberikan efek slow pada monster, kini beralih menjadi spell elimination, yang mana juga mampu memberikan damage pada monster. Dan Lingxi yang berada di tengah-tengah kerumunan monster saat ini sudah berkurang bebannya untuk membunuh monster seorang diri, dikarenakan para mage kini dapat dengan leluasa dan tepat sasaran mengenai monster-monster tersebut. Bebasnya para mage dalam memberikan serangan, hal itu dikarenakan para monster yang menuju ke arah mereka kini telah dihadang dan didorong kembali ke area serangan sihir oleh kedua tanker handal. Dan di saat para tanker mengkhawatirkan dengan jumlah monster yang datang terlalu banyak, pada saat itulah Lingxi ikut turun tangan dalam mengurangi jumlah mereka. Para mage terus-menerus mengeluarkan skill elimination-nya, hingga saat seorang mage mulai mengeluarkan spell sihir tingkat tingginya, Flame Field. Sihir berelemen api dengan tingkat kerusakan tinggi dilancarkan hingga membuat kawanan monster di area serang tersebut hancur terbakar. Wasabi yang tugas pengalihannya telah selesai, kini hanyalah sedang mengawasi pertarungan yang terjadi. Ia mulai menyadari bahwa ternyata ia telah meremehkan kemampuan Lingxi, dikarenakan Lingxi mampu memancing kerumunan monster, serta mampu menggunakan celah-celah terkecil untuk melewati kerumunan tersebut. Dia bahkan menyerang dan memberikan perintah di saat bersamaan. Skillnya yang dapat diandalkan dapat membuatnya mendapatkan kepercayaan dari rekan satu timnya, dan dikarenakan Lingxi lah semua dapat berjalan lancar, bahkan dengan grup yang baru saja dibuat. Dan pada akhirnya semua monster pun kini telah dibinasakan.
yang juga merupakan tanda bahwa gelombang pertama telah berakhir. Dan masih ada 2 gelombang lagi yang harus mereka hadapi. Lingxi pun lalu mengingatkan Mage untuk segera memulihkan mananya, dan ia juga menyampaikan bahwa untuk gelombang-gelombang selanjutnya mereka akan memakai strategi yang sama dengan sebelumnya. Tempat lalu berpindah ke Dungeon Colosseum tingkat kesulitan Upper. Terlihat player dari divisi pertama Guild Celestial sedang menantang dungeon tersebut. "Mundur sedikit kalian semua. Depriving a row," ucap seorang archer mengeluarkan skillnya. Dan lalu skillnya tersebut mampu membuat equipment yang dipakai monster pun menghilang. Ternyata yang melepaskan serangan tadi itu adalah Unrivaled Blue Cloud, seorang guild master Celestial. Selain itu, ia juga sedikit kecewa dengan skillnya tersebut. Ternyata jangkauan dari skillnya masih belum mampu melepas seluruh equipment dari monster. "Skill aneh macam apa yang kau gunakan kali ini?" ucap seseorang di belakang Blue Cloud, dan orang itu adalah Fallen Well, yang juga sebagai wakil Guildmaster Celestial. Pembicaraan di antara keduanya lalu terjadi. Mereka membicarakan tentang tantangan dungeon saat ini. Walaupun bisa dikatakan tantangannya sangat mudah bagi mereka yang berasal dari divisi 1, namun tetap saja masih perlu waktu lebih untuk dapat menyelesaikannya. Dan itu masihlah kalah dengan 2 guild besar lainnya yang mampu menyelesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan datangnya monster yang masih terus-terusan menyerang mereka berdua, mereka pun masih bisa dengan santainya mengalahkan monster sembari mengobrol membicarakan konflik antara Guild Nebulos dan Wolfang, yang mana petinggi dari kedua belah pihak sepertinya sudah mulai bergerak dan situasinya semakin memanas. Apalagi ditambah dengan adanya satu orang dari Guild Nebulos yang hampir meratakan seluruh grup Wolfang dalam Guild War tersebut. Sudah dapat dipastikan bahwa Guild Wolfang tidak akan diam saja dengan masalah tersebut. Hingga saat konflik besar-besaran antara Guild Nebulos dan Wolfang terjadi, pada saat itu juga kedua belah pihak akan meminta Guild Celestial untuk berpihak kepada salah satu dari mereka. Tiba-tiba Blue Cloud dikejutkan dengan masuknya sebuah pesan yang ternyata itu dari Hammer. Pesan itu berisikan video mengenai dia yang saat ini sedang menyelesaikan dungeon Broken Buddha bersama teman-temannya dari Guild Nebulos dan juga dengan seorang thief. Blue Cloud yang masih melihat-lihat video mengenai thief tersebut, lalu Hammer menanyakannya lagi. "Saudara Blue Cloud, apa kau pernah melihat player thief yang sangat kuat sebelumnya, baik dari guild kita ataupun dari guild lain?" Blue Cloud pun membalas, "Bagaimana kalau ku katakan baru sekarang? Lalu apa yang sedang kalian lakukan?" Kabar dari Hammer mengenai ia sedang menyelesaikan dungeon tingkat kesulitan Insanity, lalu membuat Blue Cloud dan Well menjadi lupa bahwa ia saat ini sedang memimpin anggotanya di dalam dungeon. Hingga tanpa disadari, mereka telah mengabaikan anggotanya yang sedang terdesak. Hingga akhirnya Hammer membalas pesannya lagi, dan mengatakan bahwa ia saat ini sedang menyaksikan kemampuannya, yang mana thief itu sedang melawan Silent Monk, sang elit monster di dungeon tingkat Insanity, sendirian. Tempat lalu berpindah ke tempat Lingxi dan rekan-rekannya berada. Kini gelombang ketiga dari serangan monster telah berhasil dilewati, dan sampai pada tantangan selanjutnya, yaitu untuk mengalahkan elit monster Silent Monk. Dalam tantangan kali ini, mereka tidak bisa lagi menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, dikarenakan penglihatan dari monster elit sangatlah berbeda dibandingkan dengan monster biasa. Jadi tidak ada lagi tempat yang aman untuk menyerang. Bahkan, saat Ryuko menawarkan diri untuk menggunakan skill transformasinya, Lingxi mengatakan bahwa itu tidak perlu, karena ia berniat menghadapi Silent Monk seorang diri. Hal itu dikarenakan semua anggota Lingxi tidak akan ada yang mampu mengimbangi kecepatannya. Dengan attack damage yang dimilikinya saat ini, ia tidak akan lama untuk dapat mengalahkannya, dan mungkin ia akan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Rekan-rekan Lingxi pun meragukan ucapan Lingxi tersebut, karena berdasarkan dengan pengalaman mereka, bahwa serangan magic tidak akan berpengaruh padanya. Hingga akhirnya, mereka terpaksa hanya mengandalkan petarung jarak dekat, dan itu pun memerlukan waktu 20 menit. Bahkan mereka juga harus kehilangan satu tanker.
Dan selain itu, Denjin saat ini memiliki kesulitan tingkat insanity. Lingxi pun mengatakan bahwa cara mereka sebelumnya adalah salah. Rahasia untuk menyerang Silent Monk adalah berada di manik-manik yang dikalungkannya. Setelah menghancurkan manik-manik itu, maka serangan mage akan dapat berpengaruh padanya. Sontak anggota timnya Lingxi pun terkejut mengetahui informasi tersebut karena tak pernah mereka kira bahwa manik-manik itu adalah rahasianya. Dan ketika mereka menanyakan dari mana Lingxi mengetahui hal itu, seperti biasa, Lingxi pun hanya mengatakannya bahwa ia mengetahui dari buku yang dibacanya di perpustakaan. Dan juga Lingxi menambahkan bahwa ia memiliki skill combo accumulation. Jadi tidak perlu khawatir lagi dengan kekurangan damage. Meskipun kamu sangatlah percaya diri dalam melawannya, tetaplah hati-hati, ucap Wasabi. Kini Lingxi sudah mulai menyerang Silent Monk dengan menggunakan skill backstep-nya. Dalam seketika, ia pun telah sampai di belakangnya dan memberikan serangan padanya. Ingatan tentang pola serangannya dari kehidupan sebelumnya kini semakin jelas. Setelah menyelesaikan dungeon itu ratusan kali di kehidupan sebelumnya, membuat tubuhnya mulai bergerak sendiri untuk menghindari serangannya. Ia merasa seakan-akan dapat mengalahkannya, bahkan dengan mata tertutup. Dengan memanfaatkan titik buta dari Silent Monk, Lingxi dapat dengan tepat mengenai sasarannya. Ditambah dengan pergerakan mengitari Silent Monk yang bagaikan air yang mengalir, membuatnya menjadi thief terlincah yang pernah rekan-rekannya lihat. Dan pergerakannya yang lincah dan cepat itu bagaikan ular raksasa yang telah melilit mangsanya. Serangan yang bagaikan lilitan ular raksasa itu kini telah berhasil menghancurkan seluruh manik-maniknya. Dan Lingxi pun segera meminta Squad D untuk menyerang Silent Monk menggunakan spell tipe Elimination agar bisa membantunya dalam serangan akhir. Baiklah, Flame Wheel, Earth Spike, Thunder Serpent. Serangan penghancur dari ketiga mage pun mulai diluncurkan, ditambah dengan serangan Lingxi yang terus menyerang Silent Monk hingga membuatnya tetap terkunci di satu titik. Sekarang, dengan serangan sihir dari para mage yang hampir mengenai Silent Monk, Lingxi pun lalu mengeluarkan skill Evil Spirit Invisibility hingga Silent Monk kini terkena efek Fear dan tidak bisa bergerak. Dan belum selesai sampai situ saja, bersamaan dengan serangan sihir yang akhirnya mengenai Silent Monk, lalu Shadow Bing. Ultimate skill pun berhasil mendarat dan menimbulkan damage 3 kali lipat dan ditambah dengan combo accumulation sebanyak 639 kali dari ultimate skill. Dan monster elite Silent Monk pun akhirnya terbunuh. Tak selang lama setelah terbunuhnya Silent Monk, muncul kilatan petir di langit yang juga merupakan pertanda bahwa bos Broken Buddha telah muncul.